어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifa Putri Maharani dengan NPM 224111031 kelas manajemen 22. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Statistika Ekonomi tentang uji normalitas. Berikut pembahasannya. Uji normalitas. Pengertian uji normalitas adalah proses statistika yang digunakan untuk menguji apakah data yang Anda miliki berasal dari distribusi normal atau distribusi Gauss atau tidak. Definisi uji normalitas menurut para ahlinya, yang pertama menurut Georges A. V. Seber dan Alan Jelly. Dalam bukunya, uji normalitas adalah proses untuk menguji apakah data yang telah dikumpulkan berasal dari distribusi normal. Lalu ada menurut Daniel W. Zimmerman dan Elizabeth M. Zumbo dalam artikel Relative Power of the Normality Test for the Robustness Study of the ANOVA and the Test under Normality Condition 2005. Uji normalitas adalah serangkaian tes statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data yang diamati mendekati distribusi normal. Lalu ada menurut David A. Howell dalam bukunya Statistical Method for Psychology 2012, uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu set data terdistribusi normal atau tidak. Kesimpulan dari pengertian yang di atas dapat diartikan ada salah satu langkah penting dalam analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah data yang Anda miliki mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang asimetris, dengan puncaknya di tengah dan ekor-ekor yang merata di kedua sisi. Dalam statistik, data yang mengikuti distribusi normal seringkali memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Kita lanjut. Metode uji normalitas. Ada beberapa metode umum yang digunakan untuk menguji normalitas data. Tujuan dari metode-metode ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana data mengikuti distribusi normal. Yang pertama, yang sering digunakan metode-metode ini adalah Kolmogorov atau Smirnov test. Yang pertama, salah satu uji normalitas paling umum. Uji ini membandingkan distribusi data dengan distribusi normal teoritis. Lalu statistik ini adalah data yang mengukur sejauh mana distribusi data beda dari distribusi normal. Hipotesis nol, data terdistribusi normal jika nilai p-value kecil hipotesis nol dapat ditolak, menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Lalu ada Shapiro-Wilk test. Uji ini juga digunakan untuk menguji normalitas data. Statistik uji adalah W yang membandingkan distribusi data dengan distribusi normal teoritis. Lalu hipotesis nol, data terdistribusi nol jika nilai p-value kecil hipotesis nol dapat ditolak, menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Lalu ada yang terakhir, Lievers test, versi modifikasi dari Kolmogorov-Smirnov test. Uji ini digunakan ketika asumsi tentang parameter populasi seperti mean dan varian tidak diketahui. Lalu ada statistik uji dan p-value digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana data cocok dengan distribusi normal. Dari kesimpulan, metode uji normalitas ini adalah tergantung pada ukuran sampel, tujuan analisis, dan asumsi yang dapat Anda buat tentang data. Penting untuk mencermati hasil tes normalitas dengan hati-hati dan mempertimbangkan konteks data sebelum mengambil keputusan. Analisis lebih lanjut juga perlu diingat bahwa sejumlah kecil pelanggaran dari asumsi normalitas mungkin dapat diabaikan jika ukuran sampel cukup besar. Lanjut.
Interpretasi hasil uji normalitas. Interpretasi hasil uji normalitas bergantung pada metode yang digunakan dan nilai p-value yang dihasilkan. Biasanya dalam konteks uji normalitas, hipotesis nol adalah bahwa data distribusi normal jika nilai p-value rendah. Biasanya kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan seperti 0,05, maka hipotesis nol dapat ditolak, yang berarti dapat tidak terdistribusi normal. Berikut adalah beberapa interpretasi hasil uji normalitas. Yang pertama, hasil uji normalitas menyatakan data terdistribusi normal. Jika nilai p-value lebih besar dan tingkat signifikansi yang telah ditentukan, misalnya p-value 0,05, maka Anda memiliki bukti yang cukup untuk menerima hipotesis ini. Berarti Anda dapat terasumsi bahwa data Anda terdistribusi normal. Lalu ada hasil uji normalitas menyatakan data tidak terdistribusi normal. Jika nilai p-value rendah, misalnya p-value 0,05, maka Anda memiliki bukti yang cukup untuk menolak hipotesis ini. Berarti data Anda tidak terdistribusi normal, dan dalam kasus ini Anda harus mempertimbangkan alternatif seperti transformasi data. Cobalah mentransformasi data ke bentuk data yang lebih mendekati distribusi normal. Lalu yang terakhir ada hasil uji normalitas tidak membuat keputusan tegas. Terkadang hasil uji normalitas mungkin tidak memberikan bukti yang cukup kuat untuk mendukung satu hipotesis atau yang lain. Nilai p-value mungkin berada dekat tingkat signifikansi yang ditentukan, misalnya 0,05. Kesimpulannya, penting untuk diingat bahwa hasil uji normalitas adalah alat bantu untuk mengambil keputusan analisis statistik lebih lanjut. Hasil harus selalu ditimbangkan dalam konteks masalah penelitian Anda. Kita lanjut. Peran penting uji normalitas. Uji normalitas dalam statistika penting karena memainkan peran kunci dalam analisis statistik. Beberapa manfaat dan alasan penting uji normalitas. Yang pertama ada validasi asumsi statistik parametrik. Banyak metode statistik parametrik seperti uji ANOVA, regresi linear didasarkan pada asumsi bahwa data terdistribusi normal. Dengan melakukan uji normalitas, Anda dapat memastikan bahwa asumsi ini terpenuhi. Lalu ada penentuan kesesuaian model. Dalam analisis regresi asumsi normalitas residual atau selisih antara data yang diamati, data yang digunakan mungkin tidak sesuai dengan data. Lalu ada penentuan pelanggaran asumsi. Uji normalitas dapat membantu Anda mendeteksi apakah ada pelanggaran terhadap asumsi normalitas dalam data Anda. Ini dapat memberi Anda petunjuk bahwa metode analisis alternatif dapat transformasi data mungkin diperlukan. Lalu ada mengidentifikasi outliers. Dalam beberapa kasus uji normalitas dapat membantu Anda mengidentifikasi adanya outliers data yang jauh lagi dari sebagian besar data lainnya. Dan ada penelitian dan publikasi ilmiah. Di dunia penelitian ilmiah, uji normalitas adalah langkah yang umum dalam analisis data yang seringkali diharapkan oleh jurnal ilmiah. Hasil uji normalitas dapat diperlukan untuk melaporkan teman dan dengan benar. Namun penting untuk diingat bahwa dalam beberapa kasus normalitas mungkin tidak kritis. Beberapa metode statistik non-pragmatik yang tidak bergantung pada asumsi normalitas, dan jika Anda memiliki sampel yang sangat besar, pelanggaran asumsi normalitas mungkin tidak signifikan. Oleh karena itu, uji normalitas harus digunakan dengan bijak dan terinterpretasi. Hasil harus selalu dipertimbangkan dalam konteks data dengan tujuan analisis Anda. Histogram pada uji normalitas. Histogramnya adalah salah satu alat visual yang berguna untuk memeriksa normalitas data dalam statistika. Histogram adalah grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi data untuk batang-batang vertikal. Lalu langkah-langkah untuk membuat dan menginterpretasi histogram, sebuah bagian dari uji normalitas. Yang pertama, membuat histogram.
Mulailah dengan mengelompokkan data ke dalam interval atau bin. Jumlah interval dapat bervariasi tergantung pada jumlah data yang Anda miliki dan preferensi Anda. Lalu ada menggambarkan histogram. Buat histogram dengan sumbu horizontal yang menunjukkan rentang nilai interval dan sumbu vertikal yang menunjukkan frekuensi atau definisi data. Kita lanjut. Histogram pada uji normalitas, lanjutannya adalah interpretasi histogram, lalu ada melihat asimetri dan kuartosis, lalu ada menggunakan grafik tambahan. Jika hasil histogram dari grafik lainnya menunjukkan bahwa data Anda memiliki bentuk lonceng simetris yang mendekati distribusi normal, itu adalah indikasi bahwa Anda mungkin terdistribusi normal, namun hasil uji statistik seperti Kolmogorov, Smirnov, Sapio-Wilk, Anderson, Darling dapat memberikan bukti yang lebih kuat tentang normalitas data. Selalu mempertimbangkan hasil uji normalitas bersama dengan visualisasi untuk mengambil keputusan analisis yang tepat. Lalu ada transformasi data pada uji normalitas. Transformasi data adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi ketidaknormalan dalam data ketika Anda melakukan uji normalitas. Transformasi yang dapat melibatkan mengubah nilai data asli Anda menjadi bentuk lain yang lebih mendekati distribusi normal. Beberapa transformasi yang umum digunakan dalam uji normalitas meliputi yang pertama transformasi logaritma, lalu ada transformasi akar kuadrat, transformasi kuadrat, transformasi kebalikan atau inverse. Lalu ada informasi Boxcock, lalu informasi Johnson. Setelah melakukan transformasi data, Anda dapat menjalankan uji normalitas seperti uji Kolmogorov, Smirnov, Sapiro-Wilk, atau Andrean Darling pada data yang Anda diubah. Jika hasil uji normalitas pada data yang telah diubah menunjukkan bahwa data cenderung lebih mendekati distribusi normal, Anda dapat melanjutkan analisis statistik Anda dengan data yang telah ditransformasi. Lalu ada keterbukaan dan replikasi pada uji normalitas. Mungkin ini kita lanjut saja. Dan ada kesimpulan uji normalitas. Uji normalitas ada langkah-langkah penting dalam analisis statistik yang bertujuan untuk menilai sejauh mana data Anda mengikuti distribusi normal atau distribusi Gauss. Tujuan utama dari uji normalitas adalah untuk memutuskan apakah metode statistik parametrik dapat digunakan dengan aman pada data Anda. Dengan memahami uji normalitas, peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang asumsi distribusi normal dalam analisis statistik mereka, memastikan hasil penelitian yang andal dan menghindari bias atau penyesatan dalam kesimpulan analisis. Mungkin itu saja penyampaian dari saya tentang